Saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Saya akan membaca dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, kemudian saya akan membaca ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, "Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk." Ayat yang ke-20. "Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, 'Aku telah memintanya daripada Tuhan.'" Kebenaran firman Tuhan ini saya memberi judul, jawaban doa diberikan bagi pribadi yang rendah hati. Allah menjawab doa-doa yang dinaikkan oleh pribadi-pribadi yang rendah hati. Saya percaya ketika kita mengembangkan sikap ini, sikap yang rendah hati, maka Allah akan menjawab doa-doa yang kita naikkan. Nah, belajar daripada Hana, bagaimana dia mengembangkan sikap yang rendah hati, di mana sikap yang rendah hati ini adalah sikap yang tidak mau membalas perlakuan orang lain, sikap orang lain yang tidak baik terhadapnya. Dia tidak membalasnya dengan kedagingannya, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia lebih mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan daripada dia membalas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dia. Hana mengalami yang namanya tantangan. Hana mengalami yang namanya halangan-halangan untuk dia bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama-tama kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Penina selalu menyakiti hatinya. Bahkan bukan hanya 1-2 kali Penina mencoba menyakiti hati daripada Hana. Firman Allah berkata, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana ingin pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menaikkan doa kepada Tuhan, Penina selalu menyakiti dia. Tetapi firman Allah berkata, Hana tidak membalas perlakuan daripada Penina terhadap dia, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia membawanya di dalam doa kepada Tuhan. Kemudian kita melihat juga di dalam ayat yang ke-13. Ketika Imam Eli melihat Hana hanya berkata-kata dalam hati, hanya bibirnya yang komat kami, dan ini memang bukan kebiasaan orang yang berdoa di dalam bait Allah. Orang yang berdoa dalam bait Allah itu mengeluarkan suara, bahkan bisa suaranya juga keras dan bisa didengarkan oleh orang lain. Sehingga Imam Eli melihat Hana ini seperti perempuan yang tidak baik. Bahkan dikatakan di sini seperti seorang perempuan yang mabuk. Dan kita tahu seorang perempuan yang mabuk ini mungkin diibaratkan seperti yang dikatakan oleh Hana. Dia katakan kepada Eli, "Aku itu bukan perempuan Dursila atau Belial." Perempuan Dursila ini diterjemahkan dari kata Belial. Belial ini adalah rekan iblis. Hanya orang yang mungkin mabuk, hanya orang yang menyembah berhala, yang menangis, kemudian komat kamit, dan itu memang yang terjadi kalau di kuil-kuil penyembahan berhala. Dan Imam Eli menganggap Hana itu seperti perempuan yang mabuk. Tetapi kita melihat Hana tidak sakit hatinya. Hana tidak membalas apa yang dilakukan oleh Imam Eli kepadanya, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia serahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Dan saya percaya ini yang merupakan kunci atau rahasia doa daripada Hana dikabulkan. Kita tahu ceritanya di dalam ayat yang ke-16 ketika Hana berkata, "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila,
Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Dia menjawab dengan sopan kepada Imam Eli. Dan akhirnya Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Akibat pandemi COVID-19 mungkin terjadi banyak penderitaan, dan kita juga akhirnya kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki sikap yang rendah hati sama seperti Hana, maka Allah akan menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Karena sikap yang rendah hati inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Allah berkata, ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita dihina, ketika kita difitnah, ketika kita mungkin dimaki, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Firman Allah berkata kita harus bersyukur ketika kita dirugikan, ketika kita diperlakukan tidak adil. Rasul Paulus berkata, mengapa engkau tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Mengapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Kita bersyukur, dan itu menandakan bahwa kita itu orang yang rendah hati. Karena kita menyerahkan kepada Tuhan juga apa yang kita alami, sikap orang lain kepada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Sama seperti Hana, dia tidak membalas Penina, dia tidak marah kepada Eli, tetapi dia serahkan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Karena orang yang rendah hati, setiap doanya akan Allah kabulkan. Demikian juga Allah akan kabulkan doa-doa yang kita naikkan, karena kita adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, silakan like dan share serta subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.